Bab 027. Melihat kedatangannya di sana, membuat Arneta dan Bu Maria jadi tersenyum senang karena ada seorang pria tampan dan kaya raya yang mau datang berkunjung ke kediaman mereka. "Apa kedatangan Anda ke sini karena ingin bertemu dengan anak saya, Tuan?" tanya Bu Maria begitu percaya diri. Yang ada di dalam pemikiran Bu Maria saat ini adalah, Vano datang untuk menemui putrinya. Bu Maria pikir jika Vano adalah pria yang saat ini tengah mengincar putrinya. "Bukan, saya datang ke sini untuk mencari Kayla," balas Vano cepat mematahkan rasa percaya diri Bu Maria yang sangat tinggi. Senyuman di wajah Bu Maria seketika lenyap setelah mendengar perkataan Vano. "Kayla? Untuk apa Anda mencari Kayla ke sini? Dia sudah tidak lagi tinggal di rumah ini dan saya tidak tahu di mana keberadaannya saat ini," kata Bu Maria sedikit ketus. Dia kesal karena Vano justru mencari keberadaan Kayla bukan Arneta. Mendengar jawaban Bu Maria, membuat Vano tak memiliki alasan lagi untuk berlama-lama berada di sana. "Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu," pamit Vano. Bu Maria tak langsung mengiyakannya. Dia sedikit penasaran dengan tujuan Vano mencari Kayla. Bu Maria ingin tahu apa alasannya. "Untuk apa Anda mencari Kayla ke sini? Apa Anda mengenal anak tiri saya itu?" tanyanya. Vano tak memberikan jawaban atas pertanyaan Bu Maria hingga membuat Bu Maria kembali bersuara. "Sepertinya Anda memang mengenalnya dan sedang ada masalah dengannya. Atau jangan-jangan Anda ingin datang ke sini karena ingin menagih hutang-hutang Kayla?" tanya Bu Maria lagi sembari mengungkapkan apa yang ada di dalam pemikirannya saat ini. Lagi, Vano tak memberikan jawaban atas pertanyaan Bu Maria. Dia hanya diam dan segera melangkah pergi meninggalkan kediaman Bu Maria. "Sopan sekali dia pergi begitu saja," rutuk Bu Maria dalam hati. Dia yang tadinya mengagumi Vano kini justru dibuat kesal karena sikap Vano. Arneta yang tidak peduli dengan kekesalan sang ibu langsung saja berlari mengejar Vano sebelum pria itu menjauh dari dirinya. "Tuan, tunggu dulu. Ada yang ingin saya sampaikan pada Anda," kata Arneta. Perkataan Arneta tersebut ternyata berhasil membuat langkah Vano seketika terhenti. "Apa yang ingin kamu katakan pada saya?" tanya Vano. Dia berharap kali ini Arneta memberikan kabar baik pada dirinya. "Ini tentang Kayla, Tuan. Jika Anda benar mengenal Kayla dan mencari keberadaannya, saya hanya ingin kasih tahu Anda jika Kayla itu adalah perempuan gak benar. Selain dia suka menggoda banyak pria, dia juga suka minjam uang pada banyak orang dan tidak menggantinya. Tuan juga bukanlah orang pertama yang mencarinya ke sini karena hutangnya tidak dibayar," kata Arneta. Nampaknya Arneta saat ini sepemikiran dengan Bu Maria jika maksud kedatangan Vano ke rumah mereka adalah untuk menagih hutang pada Kayla. Vano merasa jengah mendengar kebohongan yang keluar dari mulut Arneta. Terlebih dia sudah tahu bagaimana kebusukan Arneta dan ibunya. Tanpa merespon perkataan Arneta, Vano kembali melanjutkan langkah dan meninggalkan Arneta begitu saja di depan rumah. "Tuan, kenapa Anda pergi gitu aja? Saya kan belum selesai bicara," pekik Arneta berharap Vano akan menghentikan langkahnya saat ini. Vano terus saja melangkah pergi hingga akhirnya masuk ke dalam mobil miliknya. Melihatnya masuk ke dalam mobil, membuat Arneta segera berlari ke arah mobilnya berniat untuk menghentikan pergerakannya. "Jalankan mobilnya, Pram," titah Vano pada asistennya. Dia tidak ingin lagi berbicara dengan Arneta karena menurutnya hal tersebut tidaklah penting. Pram mengiyakannya. Baru saja Arneta mengetuk jendela mobil, mobil melaju hingga membuat pergerakan Arneta jadi terhenti. "Menyebalkan sekali sih dia," rutuk Arneta. Padahal dia sudah bersusah payah untuk mencemari otak Vano dan berniat untuk mencari perhatian Vano. Tapi Vano pergi begitu saja seakan tidak peduli dengan dirinya. "Dia pasti akan menyesal meninggalkan wanita cantik sepertiku begitu saja," gerutu Arneta sambil menatap kepergian mobil Vano. Di dalam mobil yang sudah melaju di jalan raya, Vano dibuat frustrasi karena Marsha kembali berusaha menghubungi dirinya.
Karena tidak tahu lagi harus memberikan alasan seperti apa pada Marsha, Vano memilih untuk mengabaikan panggilan dari Marsha. Tak mendapatkan respon dari Vano, lantas saja membuat Marsha yang saat ini sedang berdiri di depan gerbang rumah Vano menghentakkan kedua kakinya. Seorang security yang sejak tadi memperhatikan dirinya pun menatap wanita itu dengan tatapan datar seakan tak peduli dengan apa yang wanita itu lakukan saat ini. "Biarkan saya masuk ke rumah Vano, Pak," titah Marsha untuk yang kesekian kalinya. Sejak tadi dia sudah berusaha untuk masuk ke kediaman Vano tapi terus dihadang oleh security. "Maaf, Nona, Anda sudah tidak diperbolehkan lagi masuk ke rumah ini," balas security. Marsha dibuat geram. Karena tidak bisa masuk ke dalam gerbang rumah tersebut secara baik-baik, Marsha pun mencari celah untuk masuk. Saat melihat ruang kosong di sebelah security yang masih dapat dilewati oleh tubuh mungilnya, Marsha mencoba mengalihkan perhatian security dan langsung saja berlari ke arah ruang kosong tersebut hingga akhirnya berhasil masuk ke dalam gerbang. "Nona, hentikan!" Security langsung saja berlari mengejar Marsha yang berhasil mengelabui dirinya. Marsha menulikan telinga. Dia terus saja berlari hingga akhirnya berada di depan pintu rumah yang nampak terbuka. Tanpa membuang waktu, Marsha langsung saja masuk ke dalam rumah dan berteriak memanggil nama Vano. "Vano, sayang," panggil Marsha. Mama Soraya dan Jenna yang sedang duduk santai di ruangan tengah rumah merasa terganggu. Keduanya lantas saja bangkit dari posisi duduk dan menatap kedatangan Marsha dengan tatapan tak bersahabat. "Siapa Anda? Kenapa Anda membuat keributan di rumah saya?" tanya Mama Soraya saat Marsha sudah berada di ruangan tengah rumah. Security yang sudah berada di dalam rumah pun berkata sebelum Marsha bersuara. "Maafkan saya, Nyonya. Saya sudah berusaha menghentikannya. Tapi Nona Marsha tetap memaksa untuk masuk." Mendengar perkataan security, membuat Mama Soraya dapat menyimpulkan jika wanita yang saat ini berdiri di depannya adalah Marsha. Sosok wanita yang katanya sudah lama menjadi kekasih putra sulungnya. Mama Soraya menganggukkan kepala mengiyakan perkataan security. Kemudian pandangannya beralih kembali pada Marsha. "Tante Soraya, saya adalah Marsha, kekasih Vano," kata Marsha seraya tersenyum ramah pada wanita yang sudah ia ketahui adalah ibu kandung kekasihnya. Walau sebelumnya belum pernah bertemu langsung dengan Mama Soraya, tapi setidaknya Marsha cukup mengenalinya dari foto keluarga Vano yang sering ia lihat di ponsel milik Vano dan foto yang terpajang di dinding rumah. Mama Soraya mencoba mengontrol dirinya dengan baik agar tak tersulut emosi setelah mendengarkan perkenalan diri Marsha. Bagaimanapun juga ia harus bersikap baik kepada Marsha karena wanita itu belum mengetahui permasalahan yang terjadi saat ini. "Oh, ternyata kamu yang namanya Marsha," kata Mama Soraya. Marsha menganggukkan kepalanya dengan wajah tersenyum. Dia mengulurkan tangan pada Mama Soraya dan disambut oleh Mama Soraya. "Apakah kamu adalah Jenna adik Vano?" tanya Marsha ramah saat pandangannya beralih kepada Jenna. Jika Mama Soraya pandai mengontrol dirinya dengan baik, tapi tidak dengan Jenna. Wanita itu kini menatap masam wajah Marsha seakan tidak ingin bersikap baik kepada Marsha. "Jenna," Mama Soraya bersuara, meminta sang putri untuk bersikap baik pada Marsha. Dengan rasa malas, Jenna menerima uluran tangan Marsha. Melihat respon Jenna yang terlihat kurang ramah, membuat Marsha bertanya-tanya ada apa dengan Jenna. "Kamu boleh pergi," kata Mama Soraya pada security yang masih berdiri di belakang Marsha. Setelah kepergian security, Mama Soraya meminta Marsha untuk duduk di atas sofa. Dengan rasa senang hati Marsha mengiyakannya. Namun sebelum itu, dia menatap ke arah dinding di mana fotonya yang tadinya terpajang di sana sudah tak lagi terlihat di sana. "Kemana perginya foto aku?" tanya Marsha dalam hati. Marsha yang kini sudah duduk berhadapan dengan Mama Soraya pun akhirnya bersuara dan mengabaikan kemana perginya fotonya itu. "Senang sekali rasanya saya bisa bertemu dengan Tante saat ini," kata Marsha. Kepala Mama Soraya mengangguk. "Saya juga senang bisa bertemu sama kamu."
kata Mama Soraya penuh maksud. Marsha merasa berada di atas awan mendengar perkataan Mama Soraya. Tanpa diketahui oleh Marsha, jika Mama Soraya berkata demikian karena ada maksud tersembunyi yang Mama Soraya simpan saat ini. Marsha, apa kamu sudah lama menjalin hubungan dengan putra saya? Tanya Mama Soraya. Marsha menganggukkan kepala mengiyakan perkataan Mama Soraya. Sudah cukup lama, Tante. Balas Marsha. Kalau benar seperti itu, apa saat ini kamu mengetahui jika sebenarnya anak saya itu sudah menikah dengan wanita lain? Tanya Mama Soraya tanpa basa-basi. Kedua bola mata Marsha seketika melotot mendengar perkataan Mama Soraya. Menikah? Maksud Tante? Tanya Marsha. Ya, sebenarnya anak saya itu sudah menikah dengan wanita lain. Dan wanita itu adalah Kayla. Wanita yang kamu ketahui sebagai sepupunya Binarti di rumah ini. Kata Mama Soraya. Marsha terkejut bukan main mendengar pernyataan Mama Soraya. Tanpa memperdulikan keterkejutan Marsha, Mama Soraya kembali bersuara. Vano telah berbohong kepada kamu dengan menyatakan Kayla adalah sepupu Binarti. Sebenarnya Kayla itu adalah istrinya. Istri yang ia nikahi tanpa sepengetahuan kamu. Kata Mama Soraya. Marsha menggelengkan kepala, merasa tak percaya dengan perkataan Mama Soraya. Itu gak mungkin, Tante. Vano gak mungkin menikah dengan Kayla. Kata Marsha. Kenapa gak mungkin? Kalau kakak mau lihat buktinya, aku bisa kok tunjukin sama kakak. Timpal Jenna. Kemudian gadis itu membuka layar ponselnya dan mencari foto pernikahan Vano dan Kayla sekitar 1 tahun yang lalu. Setelah mendapatkannya, Jenna segera menyerahkan ponselnya ke tangan Marsha. Apa? Marsha tergugu. Tak dapat berkata-kata melihat fakta yang ada. Karena kamu udah mengetahui kebenarannya saat ini, maka saya minta sama kamu agar belajar melepaskan Vano. Sebagai sesama wanita, saya rasa kamu paham bagaimana perasaan Kayla saat ini melihat suaminya menjalin kasih dengan wanita lain. Kata Mama Soraya tegas dan berharap Marsha dapat mengerti dengan maksud perkataannya. Marsha memilih diam tak menjawab perkataan Mama Soraya. Dia masih merasa terkejut dengan fakta yang ada. Bagaimana bisa Kayla yang dianggap sebagai pembantu ternyata adalah nyonya di rumah Vano? Dan bagaimana bisa Vano membohongi dirinya seperti ini? Saya yakin kamu adalah wanita baik-baik yang tidak akan mau mengambil apa yang bukan menjadi milik kamu. Kata Mama Soraya lagi. Marsha menatap wajah Mama Soraya dengan tatapan intens. Ini sangat mengejutkan untuk saya, Tante. Maaf kalau untuk saat ini saya gak bisa kasih keputusan sama Tante. Kalau begitu saya pamit dulu. Saya butuh waktu untuk menenangkan diri. Kata Marsha. Mama Soraya belum sempat memberikan tanggapan atas perkataan Marsha. Tapi wanita itu sudah beranjak dari posisi duduk dan berlari keluar dari dalam rumah. Melihat respon yang Marsha tunjukkan tadi, membuat Mama Soraya menyimpulkan jika Marsha belum bisa menerima fakta yang ada. Wanita itu juga sepertinya masih berat untuk melepaskan putranya. Mama, gimana ini? Tanya Jenna yang memiliki pemikiran yang sama dengan sang mama. Untuk saat ini biarkan saja dulu. Balas Mama Soraya. Dia tak terlalu memikirkan tentang Marsha. Yang menurutnya paling penting saat ini adalah keputusan putranya. Jenna mengangguk saja mengiyakan perkataan sang mama. Sebagai sesama wanita, Jenna dapat merasakan bagaimana perasaan Marsha saat ini. Tapi di balik itu semua, Jenna juga ingin Marsha sadar jika apa yang terjadi saat ini karena Marsha terlalu lama menggantungkan harapan pada kakaknya. Inilah resiko yang harus dia ambil karena lebih memilih karir daripada menikah dengan pria yang dicintainya. Gumam Jenna. Keluar dari pekarangan rumah Vano, Marsha langsung saja menghubungi nomor Vano. Dia ingin meminta penjelasan langsung dari Vano kenapa pria itu tega melakukan hal tersebut kepada dirinya. Bukannya mendapatkan penjelasan dari Vano, Marsha justru dibuat kesal karena nomor Vano tidak bisa dihubungi. Sial, sebenarnya Vano kemana sih?
Gerutu Marsha. Sebal sekali dirinya karena tidak tahu di mana keberadaan Vano saat ini padahal dia sangat ingin bertemu dan meminta penjelasan pada Vano. Beberapa saat setelah Marsha pergi meninggalkan kediaman Vano, sosok yang dicari oleh Marsha sejak tadi nampak tiba di kediamannya. Kepulangannya ke rumah saat itu disambut dengan tatapan tak mengenakan di wajah Mama Soraya. "Tadi selingkuhan kamu datang ke sini buat cari kamu," beritahu Mama Soraya. Vano yang sedang melangkah seketika terhenti mendengar perkataan sang mama. Ditatapnya wajah ibunya dengan ekspresi wajah yang nampak terkejut. "Lalu Mama bilang apa sama dia?" tanya Vano. "Mama bilang agar dia jangan lagi mengganggu hidup kamu karena saat ini kamu sudah menikah," balas Mama Soraya seadanya. Vano semakin terkesiap mendengarnya. "Mama bilang semuanya pada Marsha?" tanya Vano. "Ya, Mama udah bongkar rahasia kamu sama dia. Semoga aja setelah ini dia bisa belajar untuk melepaskan kamu," balas Mama Soraya. Jantung Vano berdebar sangat cepat setelah mendengar perkataan sang mama. Tanpa membuang waktu lama, Vano kembali berbalik badan dan melangkah pergi meninggalkan rumah. Satu hal yang menjadi tujuannya saat ini adalah bertemu dengan Marsha dan menjelaskan semuanya pada Marsha. Vano yang tadinya menghidupkan mode pesawat di ponselnya pun segera mematikannya. Tanpa memperdulikan banyaknya notifikasi yang masuk ke dalam ponselnya, dia langsung saja menghubungi nomor telepon Marsha. "Aku minta kamu datang ke apartemen aku sekarang juga," titah Marsha keras saat panggilan telepon baru saja terhubung. Vano mengiyakan perintah Marsha. Dia bergegas masuk ke dalam mobil miliknya kemudian melajukannya menuju kediaman Marsha. Selama berada di perjalanan menuju apartemen Marsha, Vano memikirkan alasan apa yang akan ia berikan pada Marsha agar bisa membuat kekasihnya itu bisa tenang. Beberapa menit berlalu, akhirnya Vano telah tiba di apartemen. Melihat apartemen Marsha dalam kondisi berantakan bahkan ada beberapa barang yang nampak pecah, membuat Vano menyimpulkan jika kekasihnya itu tengah marah besar saat ini. "Marsha," dengan lembut Vano memanggil Marsha. Mendengar panggilan Vano, Marsha segera keluar dari dalam kamar dengan kondisi wajah yang nampak basah karena air mata. "Kamu keterlaluan, Vano. Kamu selingkuhin aku dengan pembantu itu," pekik Marsha saat berada di hadapan Vano. Bukan hanya berteriak, Marsha juga memukul tubuh Vano untuk menyalurkan kekesalannya pada pria itu. "Marsha, tenang dulu sayang. Aku bisa jelasin ini semua sama kamu," kata Vano sambil berusaha menahan pergerakan tangan Marsha yang ingin kembali memukul tubuhnya. Marsha akhirnya menghentikan pukulan tangannya di tubuh Vano. Kemudian dia meminta penjelasan kepada pria itu.